Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jeleb rahimakumullah. Pernah ada yang bertanya kepada saya, Kang Zen, ya, gimana sih caranya orang tuh mau memaafkan kita? Loh, emangnya kenapa? Saya pernah bikin orang itu kesel, kecewa, tapi dia tidak mau memaafkan saya. Ya, ketika saya minta maaf, nggak dijawab. Saya minta maaf lagi, malah diblok. Bagaimana Kang Zen? Ya, apa yang harus saya lakukan? Baik, saya jeleb yang luar biasa. Pertama, harus kita pahami di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ya, tidak ada perintah minta maaf kepada manusia yang telah kita zalimi. Di dalam Al-Quran, justru banyak perintah memaafkan manusia, bukan minta maaf kepada manusia. Maka di sini kalau kita perhatikan, kenapa sampai Allah tidak memerintahkan minta maaf kepada manusia? Karena kalau ini menjadi sebuah kewajiban, hamba-hambaku yang beriman, minta maaflah kepada orang-orang yang telah kamu zalimi. Nah, kalau itu misalkan ada redaksi seperti itu di dalam Al-Quran, maka akan ada orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang terzalimi, lalu dia merasa tidak perlu memaafkan orang lain yang tidak minta maaf sama dia. Nah, ini bahaya, ya. Padahal yang berhak memberikan ampunan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ketika kita menganggap, apalagi sampai mengatakan, selama dia tidak mau minta maaf kepadaku, maka aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku akan tuntut dia di akhirat nanti. Saya jeleb rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang sombong, merasa diri kita suci, merasa diri kita benar, lalu kita enggan memaafkan orang lain. Ya. Sampai kita menganggap bahwa yang berhak memberikan maaf itu adalah kita karena kita yang terzalimi. Padahal di sisi lain kita lupa, kita juga sering menzalimi orang lain. Dan orang lain itu dengan sukarela memaafkan kita. Padahal kita tidak meminta maaf kepada orang tersebut. Nah, disinilah luar biasanya Al-Quran memberikan kepada kita pencerahan bahwa yang terpenting itu adalah memaafkan. Minta maaf bagus, itu etika, pilihan terbaik. Cuman tidak semua hal harus minta maaf. Ada hal-hal dalam hidup ini yang memang tidak perlu kita minta maaf kepada orang lain kalau memang orang lain itu nggak tahu kesalahan kita. Aib itu perlu ditutupi, nggak harus dibuka. Contoh, misalkan semalam Anda ngomongin tetangga Anda. Anda dan istri ngegosip, menggibah tetangga Anda. Paginya Anda sadar, astagfirullahaladzim, semalam kita habis ngomongin orang, dosa, yuk kita minta maaf sama tetangga. Menurut Anda apa yang terjadi kalau Anda betul-betul minta maaf sama tetangga? Tetangganya bisa jadi nanya, emang kamu ngomongin apa saya kemarin? Malah bisa berantem. Nah, disinilah kita lihat dalam hidup ini, jangan terlalu sering minta maaf kepada manusia, tapi perbanyaklah minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyaklah memaafkan manusia. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, suatu saat pernah bersabda ketika ada orang, ya, nanti redaksi hadis tepatnya Anda cari sendiri ya. Cuma ini gambaran umumnya saja, saya mohon maaf sebelumnya, ya. Ada orang yang lewat yang nggak terlalu terkenal di kalangan sahabat, terus Rasulullah menunjuk fulan dakhalal jannah, si fulan masuk surga. Sampai 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian, ya. Sampai sahabat-sahabat yang ada sekitarnya bingung, apa sih kehebatan si fulan ini sampai dikatakan kok masuk surga. Ya, ada salah seorang sahabat yang mengecek ke rumahnya, sempat nginep di rumahnya, itu si fulan biasa-biasa aja. Sampai setelah selesai nginap di sana, lalu bertanya, wahai fulan, Rasulullah mengatakan demikian-demikian, apa sih kelebihan amal kamu? Ternyata si fulan itu menjawab, saya tidak punya kelebihan amal yang istimewa, kecuali sebelum tidur saya punya kebiasaan, saya berwudu dan memaafkan orang-orang beriman yang telah menyakiti hati saya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ternyata ketika kita ingin masuk jannah, yang mana jannah itu adalah seluas langit dan bumi, maka kita harus memaafkan. Yang mana memaafkan itu ciri-ciri orang yang memiliki hati yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Maka sahabat jeleb yang luar biasa,
Kembali ke pertanyaan awal yang bertanya, Kang Zen, bagaimana caranya agar orang mau memaafkan kita? Nggak usah dipikirin. Yang penting kita sudah minta maaf, itu pun adalah sebuah keutamaan minta maaf itu. Sebuah keutamaan kita mau minta maaf kepada dia. Tapi sebetulnya yang paling penting kita beristighfar, minta ampun kepada Allah yang telah menciptakan dia, lalu kita menzalimi orang tersebut. Minta ampunlah kepada Allah yang telah menciptakan orang itu. Ya Allah, hamba-Mu yang bernama itu sudah saya zalimi. Ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Lalu kita minta maaf. Dia nggak maafin. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi saya masih nggak nyaman, Kang Zen. Nah, ketika Anda nggak nyaman, itu masalahnya. Terus bagaimana agar kita nyaman? Maafkanlah orang-orang yang tidak mau memaafkanmu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.